Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah saat ini akan saya sampaikan ya, artinya keilmuan terkait dengan masalah alijama atau bekam. Jadi dari sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa hal dan pengalaman pribadi. Kenapa pasien itu dilakukan bekam itu pingsan? Nah, padahal energinya cukup, terus lidahnya juga merah, tidak ada indikasi darah kurang, ya kan? Nah, untuk kali ini insya Allah akan saya sampaikan beberapa pesan ya, klien atau siapa saja yang mau melakukan bekam, maka sebaiknya kaidah ilmu ini itu diperhatikan. Ya. Jadi hal-hal ya atau ciri-ciri ya seorang ini tidak layak dibekam itu ada beberapa hal itu. Jadi intinya adalah penyebab penyakit itu ya dari berbagai macam proses penyakit ini memang ada 3 hal ini ya. Sakit ya atau penyakit itu karena faktor kelebihan atau kelebihan. Di sini kelebihan banyak hal ya, kelebihan dingin, kelebihan lembab, kelebihan panas, ya kan? Kemudian kelebihan lembab panas atau lembab dingin, ya kan? Atau kelebihan cairan, kelebihan darah itu sakit karena kelebihan. Yang kedua adalah sakit karena stagnasi, karena kemacetan, karena hambatan itu. Ini yang kedua. Hambatan darah, hambatan energi, hambatan cairan yang tertahan, hambatan makanan yang tidak dicerna gara-gara dia mengendap di fungsi cerna dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sakit dan penyakit karena disebabkan oleh defisien, serba kekurangan, kurang darah, kurang energi, kurang cairan, ya kan, kurang materi dasar, ya, atau ini yang mengarah kepada kesuburan berarti dia zat patinya yang kurang ya, zat patinya yang kurang itu. Kemudian itu penyebab yang membuat sakit dan penyakit dan membuat sakit pada seorang. Nah, kalau kita kembali kepada konsep bekam, karena bekam itu adalah proses pengeluaran darah yang terkontaminasi dengan radikal bebas, baik melalui makanan, udara dan lain sebagainya. Intinya adalah racun ya yang ada di darah, terutama di permukaan tubuh. Dari definisi bahwa proses bekam itu adalah pengeluaran darah kotor, pengeluaran darah yang sudah rusak, yang sudah aus, ini berarti al-hijama atau bekam ini dilakukan sangat cocok untuk kasus-kasus penyakit yang karena kelebihan. Kelebihan ini bukan kelebihan cairan, kelebihan makanan yang tertahan, ya kan, atau kelebihan dingin lembab, itu bukan, tapi kelebihan karena kelebihan panas. Karena ketika dia panas bergejolak kuat, panas itu akan mendorong darah akan naik ke atas, ya kan, membuat nadinya besar, kuat, cepat. Nah ini sangat cocok gitu. Jadi kasus kelebihan yang kelebihan darah dan kelebihan panas, nanti kondisi panas lembab pun dia bisa dibekam gitu. Nah ini kemudian yang kedua adalah kasus stagnasi, kemacetan, tapi bukan kemacetan air ya atau cairan, tapi kemacetan darah dan kemacetan energi yang disebabkan darah itu macet di lokasi tertentu. Ini yang sangat cocok. Maka kontraindikasi dengan lawannya tadi, yang panas berlebihan, kemudian yang dia kelebihan darah sehingga darah bergejolak mendesak ke atas. Namanya ini nih ya. Sama yang stagnasi darah ini lawannya. Maka kondisi-kondisi tersebut adalah pertama berarti lawannya kelebihan darah, berarti kekurangan darah. Apa ciri-cirinya, gejala yang muncul atau
apa saja yang bisa kita lihat dari ciri-ciri orang yang kurang darah. Pertama, kalau kita lihat wajahnya sayu, kemudian tidak ceria, wajahnya agak kuning atau pucat. Nah, itu wajahnya pucat. Kemudian ini yang kurang darah ya, kurang darah. Kemudian lemas ya, lemas, kurang bertenaga. Ini yang kekurangan energi ya. Kalau tadi kan berarti dilakukan kelebihan energi bisa dilakukan bekam. Nah, yang lawannya kekurangan energi berarti dia lemas, agak loyo ya kan, mudah capek ya kan. Nah, ini juga kondisi-kondisi yang kurang pas dilakukan terapi bekam. Kemudian juga lawannya ini kekurangan nutrisi ya. Misalnya dia makannya kurang doyan, otomatis darah tidak terisi. Energi yang didapatkan dari nutrisi ini ya, makanan ya, itu tidak didapatkan pada dirinya. Maka dia ya mudah capek, kemudian jalan sebentar napasnya sudah terengah-engah gitu. Kemudian kelemahan-kelemahan yang lainnya gitu. Itu yang kekurangan ya, kekurangan nutrisi, kekurangan darah, kekurangan energi. Itu tidak layak dibekam. Ciri-cirinya berarti ya bisa keluar keringat dingin, bibirnya agak pucat ya. Kemudian ya yang di luar kekurangan tadi ya kekurangan karena energi terkuras gara-gara dia istirahatnya kurang. Misalnya dalam bepergian jauh, naik mobil dalam kondisi berhari-hari atau berjam-jam ya. Ya minimal ya sampai 5 jam lebih lah. Itu juga jangan dilakukan bekam. Terus yang menguras energi juga salah satunya itu hubungan suami istri ya, hubungan intim dengan suami istri. Malamnya kalau bisa sih 3-4 jam setelah hubungan itu jangan dilakukan bekam dulu. Tapi sebaiknya sehari lah ya. Kalau sehari kan berarti misalnya malam itu hubungan suami istri, nanti besoknya istirahat sehari, nanti malamnya tidur di awal ya, artinya cukup lah ya, pada Isya tidur, nanti besoknya bekam. Baiknya seperti itu ya. Jangan malamnya dia habis hubungan nanti besoknya bekam. Ya seperti ya hukum keseimbangan itu untuk mengembalikan energi dulu lah. Kalau ada selisih sehari kan paling enggak ada makanan yang cukup gizi, sudah diolah, istirahat yang cukup, fresh. Nah ini kan besoknya lagi itu insya Allah dibekam paling tepat begitu. Jadi kondisi-kondisi setelah hubungan suami istri ya itu juga sebaiknya besoknya ditunggu sehari ya. Ini untuk memaksimalkan hasil daripada bekam itu. Kemudian ya semua dicukupi lah ya, karena kekurangan minum ya, dia kering juga, nanti sifat kering itu membuyarkan energi juga, itu juga nanti mempengaruhi dirinya. Ya standar minum cukup, nutrisi yang cukup gitu. Jadi kasus-kasus yang serba kekurangan tadi ya, terutama yang kondisinya dingin lembab apalagi, dengan lidah pucat, nadinya lemah, lambat, ya kan, istirahatnya kurang, ya, maka berupaya untuk jangan dilakukan bekam dulu. Maka berbenahlah, diperbaiki ya, untuk mencapai berbenah untuk mencapai kondisi yang memungkinkan. Artinya misalnya dia makan belum doyan ya jangan dilakukan bekam. Perbaiki kasusnya dulu, misalnya kasih ramuan apa untuk biar dia nafsu makannya muncul, kemudian dia makan sudah mulai lahap, 3 hari 5 hari oke dilakukan bekam kayak gitu. Jadi diantisipasi dulu ya sampai dia kondisinya memungkinkan baru dilakukan bekam. Kemudian orang-orang yang kondisinya ciri energi lemah salah satunya itu ya tadi sering keluar keringat dingin. Sering keluar keringat dingin, kalau sudah keluar keringat dingin kemudian dia lemes, nah ini jangan dilakukan bekam. Seperti jantung lemah itu biasanya sering keringat dinginnya keluar. Maka jangan dilakukan bekam. Jadi secara teori intinya
kalau makan belum maksimal, artinya nafsu makan belum standar lah, itu jangan dibekam dulu lah. Gitu. Wajah masih pucat, lemah letih lesu masih ngantukan, gampang capek, ya kan, sering keluar keringat dingin, itu indikasi-indikasi yang tidak memungkinkan dilakukan terapi bekam. Mudah-mudahan dengan penyampaian teori bekam ini ya, apa-apa yang harus dihindari dilakukan bekam yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami oleh siapa saja, baik para terapis, terutama terapis bekam yang masih baru, yang belum berpengalaman, kemudian praktisi simpatisan lah ya, atau terapi-terapi pasien-pasien yang suka berbekam, perhatikan kondisi yang sudah saya sampaikan. Ini mudah-mudahan tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.